selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai, dalam program Morning Call GPIB di hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian? Semoga kita berada dalam keadaan yang sehat. Namun kiranya apapun kondisi kita pada saat ini, kita terus menjalani kehidupan di dalam iman dan pengharapan akan kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita pulih, sembuh atau keluar dari pergumulan kita saat ini. Baik sahabat GPIB terkasih, mengawali perenungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau boleh kembali menghadirkan bagi kami hari yang baru di saat ini. Kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Anak-Mu yang berbicara dan setiap kami yang boleh terlibat dalam persekutuan ini. Mampukan kami menjadi orang-orang yang merendahkan hati, dilayakkan Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi perenungan kita di pagi hari ini ngambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Yang berdasarkan Alkitab terjemahan baru 2 menyatakan demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB terkasih, bacaan kita pada saat ini terdiri dari 3 ayat. Namun kalau kita membaca 3 ayat ini, memberikan sebuah penggambaran yang sepertinya cukup detail atau dinamis tentang tindakan atau kondisi yang boleh terjadi pada dua pihak, yaitu bangsa Israel dan juga Allah sendiri. Penggambaran bagi kondisi bangsa Israel dituliskan bahwa mereka masih mengeluh, mereka berseru-seru, dan ada teriakan mereka minta tolong. Dalam 3 kata mengeluh, berseru-seru, teriak minta tolong, kita bisa membayangkan sebuah situasi yang sangat terdesak, penuh pergumulan, yang sangat ingin untuk ditolong. Dan kejadian atau situasi ini bukan 1-2 kali, 1-2 hari mereka berdoa atau meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam sebuah rentang waktu yang panjang, mereka berada di dalam sebuah penderitaan dan juga kerinduan akan pembebasan itu sendiri. Yang kedua ialah Allah. Allah digambarkan bahwa Allah mendengar rintihan mereka, Allah kemudian mengingat perjanjian, lalu Allah memperhatikan dan mempedulikan mereka. 4 kata ini sangat luar biasa ketika kita membayangkan Allah berada di dalam sebuah posisi untuk mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan hanya sekedar memberi telinga, tetapi mendengarkan secara intens, secara dekat, melekatkan diri terhadap suara atau terhadap objek yang sedang bersuara pada saat itu. Sehingga mendengarkan ini kemudian melahirkan sebuah tindakan mengingat. Allah berpikir, kita bisa membayangkan seperti menalar dan merangkul sebuah memori sehingga terjadi sebuah proses mengingat. Proses mengingat ini terjadi atau dalam kondisi di mana Allah mengingat perjanjian lampau antara Allah dengan pihak Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak, Yakub dan seterusnya. Allah yang mendengar dan kemudian memanggil ingatan ini menjadikan Allah ini kemudian memperhatikan orang-orang Ibrani pada saat itu serta mempedulikan mereka. Allah kemudian bergerak untuk menunjukkan bukti bahwa Dia mendengarkan.
Allah menyikapi seruan itu. Dan kalau kita membaca seterusnya sepanjang kitab Keluaran, itu dibuktikan lewat pembebasan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel dari Mesir. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perenungan ini kita kemudian bersama bisa melihat yang pertama, Allah kita itu Allah yang mendengar. Mungkin kita berada di dalam kondisi sedang berseru-seru, sedang berteriak, dan itu terjadi dalam rentangan waktu yang panjang, bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu. Mungkin harapan kita, mimpi kita, perjuangan kita sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin turun-temurun. Beban yang belum selesai. Tetapi bacaan ini kembali menegaskan dan meyakinkan kita bahwa Allah mendengar. Allah mendengar dengan kepeduliannya, dengan kasihnya, dengan perhatiannya. Allah di dalam waktunya akan mengambil tindakan peduli dan penuh kasih di dalam jeritan dan seruan itu. Sehingga bagi kita yang masih berseru, maka berserulah di dalam iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan terus naikkan, memohonkan pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang sedang kita perjuangkan, kita harapkan, kita perjuangkan di dalam rahmat, jalan kebenaran dan kasih dari Allah sendiri. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sosok Allah ialah Allah yang mendengar. Tetapi mendengar di sini bukan mendengar pada level dasar, yaitu yang mendengar, memberikan telinga. Tetapi Allah ialah Allah yang mendengar dan meneruskan apa yang didengarkan, yang memikirkan apa yang didengarkan, dan mengambil tindakan akan apa yang didengarkan. Maka mari kita belajar untuk juga mendengar di dalam kepenuhan pendengaran itu sendiri. Tidak hanya mendengar dan sekalian mendengar, sekedar mendengar. Kemudian kita merasa, oh sudah dengar kabar, sudah dengar berita, dan seterusnya. Tetapi tidak kita pikirkan, tetapi tidak kita renungkan. Apalagi kemudian kita bawa di dalam hati, dalam pergumulan, dalam doa, dan dalam tindakan. Mendengar seperti Allah atau melihat cara Allah mendengar memberikan kita inspirasi untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik. Kepada orang yang berada di dalam kesulitan, kepada orang yang berada di dalam kepiluan, yang memohonkan pertolongan, yang merindukan bantuan dan juga merindukan keadilan. Bagi orang yang sedang berada di dalam pergumulan, mendengar seperti Allah ialah juga apa yang didengarkan dipikirkan, direnungkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian jika kita memang punya ruang, waktu, kerinduan, maka dorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Jika apa yang kita lakukan boleh sedikit banyak membantu atau menjadi jawaban dari suara-suara jeritan permohonan doa yang boleh kita ketahui bersama. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ini juga mengajak kita untuk saling mendengarkan dengan benar satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga misalnya, bagi kita bersama dengan pasangan, jadilah pasangan yang mau mendengarkan. Jadilah orang tua yang mau mendengarkan anak, anak yang mau mendengarkan orang tua, pemimpin yang mau mendengarkan bawahan, orang yang mau mendengarkan sesama. Jadilah orang yang mau memberikan perhatian penuh terhadap suara-suara yang boleh berbunyi, yang memohon kita untuk mendengarkan mereka. Maka pada saat mendengarkan, dengarkan dengan baik. Jangan sambil main HP, jangan sambil sibuk dengan pekerjaan atau pikiran kita sendiri. Tapi berikan waktu, berikan tenaga, berikan hati, berikan perhatian, sungguh-sungguh memberikan kepenuhan diri kita ketika kita mendengarkan sesuatu. Dan pada konteks yang lebih luas, kiranya Tuhan juga memperkenankan kita mampu mendengarkan suara alam di sekitar kita. Kita mampu melihat kerinduan alam ketika tanah sudah tidak lagi subur atau mudah menumbuhkan sesuatu. Ketika sampah sudah begitu banyak berserak di mana-mana,
ketika cuaca sudah tidak lagi menentu, ketika musim pancaroba sakit penyakit seperti sudah tidak kenal waktu, maka kita boleh menjadi orang-orang yang sadar dan bergumul dengan suara-suara jeritan, baik sesama ataupun alam ciptaan yang ada bersama-sama dengan kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi juga kita akan masuk di dalam pesta demokrasi, khususnya untuk pemilu di tanggal 14 Februari. Baiklah kita secara khusus yang terlibat secara langsung mengambil bagian dalam tanggung jawab pemilu ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mendoakan siapa yang kita pilih ataupun yang akan terpilih. Kiranya Tuhan mendengar doa dan kerinduan kita sebagai rakyat Indonesia, agar yang terpilih ialah pemimpin yang mau mendengarkan jeritan dan kebutuhan rakyat. Ialah pemimpin yang adil dan jujur, dan pemimpin yang mau menyikapi dengan penuh perhatian dan kepedulian, mengingat janji-janji pekerjaan mereka, dan dengan sepenuh hati, sepenuh kasih memberikan pelayanan bagi bangsa ini. Mungkin tidak sempurna, akan tetapi di dalam doa kita memohon Tuhan memberikan yang terbaik, dan di dalam kesadaran kita juga menalar, berpikir dan memilih yang bagi kita ialah Dia yang akan mendengarkan kita. Dan kiranya Allah berkenan untuk menyempurnakan kerinduan doa kita akan kepemimpinan dan pembangunan bangsa yang semakin baik hari ke depannya. Sahabat GPIB, demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang terus beriman bahwa Tuhan ada, mendengar, dan di dalam waktunya kepedulian dan kasih-Nya akan nyata kita tuai dan kita lihat. Dan pada saat yang sama kita juga mau menjadi pendengar-pendengar yang sepenuh hati, sepenuh telinga, sepenuh waktu memberi diri, bahkan memberi bantuan di dalam segenap suara-suara yang boleh kita dengarkan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah bersama merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya cinta kasih-Mu boleh melingkupi kami, agar kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik akan firman-Mu. Kami merenungkan serta kami melakukannya. Ajarlah kami dan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengarkan kami, sehingga biarlah kami setia di dalam seruan, di dalam doa dan perjuangan kehidupan kami, di dalam takut akan Tuhan dan mengimani jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami juga menjadi pendengar-pendengar yang baik, agar kami tidak mendengar sambil lalu, tetapi sungguh-sungguh kami pikirkan, sungguh-sungguh kami renungkan, baik itu firman-Mu, baik segenap nasihat, ataupun juga suara-suara permintaan tolong, jeritan-jeritan yang meminta kepedulian dan perhatian kami. Bapa di sorga, kami juga hendak berdoa bagi gereja kami. Berkatilah pelayanan GPIB, persekutuan, kesaksian dimanapun berada, agar di mana GPIB hadir, kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Karya Roh Kudus sungguh nyata, membawa damai sejahtera dimanapun GPIB boleh Tuhan izinkan untuk hadir. Tuhan yang Maha Baik, kami juga menyerahkan tahun politik ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus dalam agenda terdekat pemilu tanggal 14 Februari. Biarlah Tuhan yang Maha Baik boleh menolong kami yang mengambil bagian di dalam pemilihan, agar kami memilih dengan baik, dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Namun kami juga memohon Tuhan kiranya menolong bangsa ini, agar pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh berada di dalam takut akan Tuhan, memimpin dengan sungguh-sungguh baik, mau mendengar, mau peduli, mau memperhatikan berbagai kebutuhan dan kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, saat ini juga kami menyerahkan perjalanan satu hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang masih memiliki pergumulan, kami yang masih berjuang, kami yang sakit, kami yang doa-doanya belum dijawab. Perjuangan kami satu hari ini kiranya Tuhan sertai, dan Tuhan izinkan agar ada pintu-pintu yang mulai terbuka dalam perjuangan kehidupan kami. Kami yang bekerja, kami yang berada beraktivitas di rumah, di luar rumah, kami yang bersama keluarga, kami yang terpisah jauh dari keluarga, keluarga-keluarga kami yang jauh. Tuhan berkati.
agar sepanjang hari ini kami bekerja di dalam perlindungan keselamatan Tuhan dan di dalam iman akan sukacita dan penghiburan dari Tuhan yang menemani langkah perjuangan kami sepanjang hari ini. Syukur kami juga kiranya Tuhan perkenankan agar kami boleh senantiasa menikmati dan menjalani kehidupan kami di dalam syukur yang kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan doa ini dengan penuh iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.